Sahabat Aliando Syarif, Ricky Cuaca membeberkan kondisi Aliando sekarang. Ia belak-belakan menyalahkan manajemen yang mempekerjakan sahabatnya itu. Sayangnya, Ali tak bisa melaporkan kejahatan yang dimaksud karena tidak ada bukti. Ricky menjelaskan bahwa Ali seperti terhipnotis. Ricky Cuaca menambahkan kalau yang dialami Aliando sangat berat. Usianya yang terbilang masih muda diungkap bahwa Aliando telah mengalami tindak kriminal di luar batas wajar. Simak video selanjutnya. Bersama Aliando mungkin sedikit bisa diceritakan. Iya kan memang seperti yang kalian tahu memang kita memang sudah tidak tahu lagi Aliando itu beberapa tahun lalu itu di mana, teleponnya juga nggak tahu di mana gitu kan. Dan ternyata shocknya gue ternyata Aliando menelpon gue waktu itu. Memang gue udah share juga ke Instagram gue waktu itu. Memang saat itu memang Aliando tiba-tiba telepon gue dan meminta kalau sebenarnya bukan meminta sih, lebih ke kayak meminta gue untuk mendengarkan curhatnya dia lah awalnya itu tuh kayak cerita dia, terus juga dia cerita bertanya tentang cerita tentang gue juga gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke situ sih sebenarnya awalnya. Karena kenapa? Karena gue tahu beberapa waktu yang lalu kan kita juga tahu juga kalau Aliando memang kemarin sempat live Instagram dan ngasih tahu kalau dirinya tuh kena OCD gitu loh. Nah, ketika dia telepon gue minta otentiknya dia dengan gue video call dia. Dan berarti dengan gue video call artinya gue yakin ini memang benar-benar Aliando karena gue takut juga nih penipuan gitu kan. Jadi begitu gue video call, gue sempat kayak nanya lu kenapa, apa yang terjadi sama lo, kenapa lu nggak ngubungin gue, karena maksudnya dan lu mestinya lu tahu juga kalau sebenarnya tuh selama ini tuh gue juga nyari-nyari lo gitu loh. Dan dia ceritalah kenapa, sebabnya apa gitu loh, apa yang terjadi sama dia beberapa tahun terakhir ini. Dan akhirnya ya YouTube, untuk konten YouTube itu pun juga gue juga nggak yang menyuruh dia loh awalnya. Dan berarti kayak gini, gue bilang kayak gini, gue nggak pernah kepikiran untuk bikin konten sama dia gitu loh. Tapi ketika dia bilang kayak Karicu kayaknya gue butuh deh untuk kayak gue pengen kayak ngasih tahu ke orang-orang kalau apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri gue gitu loh. Tapi gue harus ngelewatin lo nih gitu loh, harus lewat lo karena kayaknya lu yang bisa nolongin gue gitu loh. Dengan cara apa? Gue bilang gitu. Dengan cara apa gue bisa bantu lu bikin YouTube aja yuk. Gue langsung kayak, hah, lu mau bikin konten YouTube sama gue? Ya udah gitu loh. Karena gue sendiri pun juga bukan orang yang kayak apa ya, apa-apa tuh kayak, dan ini kan teman gue sendiri ya, sahabat gue sendiri yang maksudnya kena sakit OCD, dan gue kayak paksa untuk bikin konten, kayaknya menurut gue itu nggak etis gitu loh. Tapi karena berhubung Ali yang kayaknya menawarkan diri, ya udah akhirnya gue buatlah YouTube itu gitu. Tapi berapa lama sih mungkin kehilangan kabar dari Ali? Udah lama banget. Even gue sama mamanya pun kan gue deket kan, Tante Resi, dan Tante Resi pun juga nggak bisa untuk, bukan dia nggak tahu, tapi mungkin dari permintaannya Aliando juga dan menghargai Aliando juga, dan akhirnya Tante Resi tidak bisa memberitahukan teman-temannya Ali termasuk gue waktu itu. Oke. Yang Ali gimana? So far good, dia bagus kok. Dia udah kayak gini loh, kalau dulu tuh memang gue sempet lah beberapa kali dulu waktu dia mungkin dia udah terkena OCD, gue juga nggak tahu dia kan timingnya itu kapan gitu loh. Tapi dalam arti gue pernah ngobrol sama dia tuh agak kurang nyambung, tapi kalau sekarang nyambung banget. Oke, mungkin pada saat hilang kemarin itu, yang kalian tahu sebagai teman-temannya itu seperti apa sih kondisi Ali? Bener-bener blank, buta, nggak tahu kondisi Ali atau seperti apa? Iya sih, kayak blank aja gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada kabar berita gitu loh, dan benar-benar hilang kan dari teman-teman wartawan. Mungkin kayak kalian ini kan adalah orang yang pasti paling tahu tentang nomor telepon artis, kemana dihubungin, entah itu ke manajernya atau ke orang tuanya. Tapi Ali nggak bisa dihubungin kan, kayak maksudnya nggak tahu juga gitu loh. Sebenarnya nih jujur gue pun juga agak sedikit tekanan mental juga nih, bukan tekanan mental, dalam arti kayak gue tuh agak beban juga nih, karena maksudnya gini loh, ketika nih bakalan gue upload YouTube, pasti bakalan banyak banget nih pertanyaan, dan gue yakin Ali belum siap untuk ngomong ke wartawan. Ya udah, gue mungkin sebagai perantaranya lah antara Aliando dan kalian gitu. Oke, Ricu sedikit, Ali sempat menceritakan masalahnya sama Ricu, sempat ada kejahatan yang terjadi di rumahnya, hal-hal seperti itu. Mungkin banyak yang juga yang nggak diceritakan di dalam YouTube-nya Ricu gitu. Iya. Kondisinya seperti apa sih? Berat sih, maksudnya
mungkin gua kalau ngalamin hal yang dialami oleh Ali, mungkin gua pun juga bisa jadi kayak dia atau mungkin bisa jadi lebih parah gitu loh. Maksudnya ini udah tindakan yang benar-benar di luar batas kewajaran juga sih, tindakan kriminal yang menurut gue udah nggak masuk akal gitu loh, dan diterima oleh sosok Ali yang masih kayak umurnya tuh kayak ya masih muda lah gitu loh, kayak masih belum bisa untuk kayak menerima hal-hal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Gue cuma bilang di sini mungkin kayak apa yang dialami Ali itu mungkin seperti film kali ya, seperti film-film yang maksudnya ini mah fiksi, ini mah dibuat-buat oleh sutradaranya atau mungkin oleh skenarionya, tapi ini terjadi sama dia. Oke, pada saat syuting selama kalian kenal nggak terlihat tanda-tanda itu mungkin? Waktu syuting pun zaman dulu itu kan memang waktu itu Ganteng-Ganteng Serigala lagi naik-naiknya kan, dan gue yakin lah maksudnya kita semua tuh pasti capek gitu loh, ngeladenin skenario juga, ngeladenin fans juga waktu itu. Jadi mungkin kalau mungkin Ali terkesan diam waktu di lokasi syuting, ya gue sih sendiri sebagai orang yang ngerti ya, capek kali gitu loh, lagi ada masalah kali atau lagi ada trouble kali. Jadi kayak kita tuh nggak ada sama sekali yang berpikir untuk kayak Ali ini kenapa nih gitu, nggak ada sama sekali. Oke, sebagai seorang sahabat nih, mendengar kabar Ali seperti itu gitu, kalian jadi berasa ini nggak sih, gila ya, selama ini gue nggak tahu kondisi temen gue sendiri, ternyata gue ya hal-hal kayak gitu. Jadi ketika Ali bercerita itu gue sedih sih, dalam arti kayak apa ya gitulah, kayak gue menyesalinya dalam arti kayak lu itu kenapa bisa terjadi sih Li gitu loh. Siapa orang di samping lu saat itu, misalnya siapa orang yang maksudnya lu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Dan gue menyesalinya dalam arti kayak gini loh, kenapa saat itu terjadi, mungkin Ali lebih langsung ngobrol ke siapa kayak gitu loh, nggak mesti harus ke gue sih, ke teman-temannya kayak yang support dia gitu loh. Tapi mungkin ya balik lagi, karena ini udah jatuhnya tindakan kriminal yang mengikuti juga psikis dan mental, akhirnya jadi kayak Alinya jadi nggak bisa ngomong gitu. Pengobatan mungkin boleh kayak gimana sih Kak yang didapetin dari Ali? mungkin boleh ya di florin Kriminal maksudnya seperti apa gitu. Nggak bisa ngomong. Garis besar aja, gambaran garis aja. besarnya aja. Gue nggak bisa ngomong guys, sorry banget, gue nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Tapi dari keluarga atau dari orang terdekat? Dari Orang terdekat Ali. Siapa? Tidak keluarga, dalam hal ini gue tekanin tidak keluarganya Ali, tapi orang yang dekat sama Ali, Manajemen? Ya, bisa jadi manajemen. Mungkin gambarannya bakal seperti apa itu maksudnya kalau itu buat Gue nggak bisa ngomong karena gue jujur gue nggak tega, tapi maksudnya tindakan kriminal ini tuh juga, gue udah bilang tadi kan, kayak tindakan yang tidak mungkin bisa juga diterima oleh banyak orang. Dan jujur tindakan kriminal ini menurut gue udah fatal juga, dan bahaya juga sih kalau misalnya, ya mungkin nggak hanya Aliando juga yang terjadi. Mungkin kalau kalian lihat YouTube gue, mungkin ada beberapa hal yang gue sensor, itu mungkin kayak beberapa orang yang mungkin nggak boleh untuk gue share juga ke sini, tapi korbannya udah banyak. Kenapa? Tapi ada yang sempat tadi ngelaporin tindakan kriminal itu. Nggak bisa dilaporin karena memang tindakan kriminal gini loh. Gue juga nanya sama Ali, ini tindakan kriminal berarti bisa dilaporin ke polisi dong. Tapi sedihnya adalah Aliando nggak punya bukti, karena memang waktu itu dia under pressure dan dia tidak kepikiran untuk ngumpulin bukti gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak tindakan kriminal yang dicampur sama nge-brainwash gitu loh, orang. Jadi mungkin kayak antara semi hipnotis juga sih. Jadi kayak nggak bisa untuk kayak nggak bisa jadi akal sehat Ali itu, jadinya nggak jalan waktu itu gitu loh, sampai akhirnya dia tidak bisa untuk kayak mengumpulkan bukti. Kalau kita orang-orang yang berpikir jernih waktu itu, kalau kita diganggu atau kita dijahatin, kita pasti kan sebisa mungkin kita kan kasih bukti kan, atau bikin bukti gitu loh. Tapi kalau Ali nggak bisa saat itu. Berarti Tuanya tahu bentuknya saat itu. Orang tuanya tahu setelah kejadian. Jadi kan kejadian kriminal itulah yang menyebabkan Ali jadi depresi, jadi OCD, dan akhirnya orang tuanya baru tahu setelah Ali cerita gitu. bentuknya harassment verbal berarti.
sorry gue nggak bisa ngomong yang kalau terlalu dalam banget, gue bukan hak gue takut salah juga ngomong. Biarkan nanti kalau misalnya kalian ketemu Ali, biar Ali aja yang ngomong gitu. Mungkin untuk gambaran aja gitu supaya nggak ngawang. Ada kontak fisik mungkin ada. Lanjut apa lagi? Nanya apa? Penampilan Ali yang sempat berantakan, yang Nggak terurus. ya, nggak terurus. Apakah itu salah satunya penyebab dari ini? Tentu kalau misalnya Ali agak sedikit gemuk, mungkin karena OCD juga cara dia menghibur dirinya dengan dia makan banyak gitu loh. Jadinya kalau dibilang berantakan sih, gue nggak tahu ya itu berantakan apa enggak ya, karena kan balik lagi ada orang yang suka dengan style seperti itu gitu loh. Tapi dari bentuk fisik memang dia terlihat lebih gemuk gitu loh, karena memang dengan dia makan mulu kan akhirnya jadi gemuk gitu. Sempat Ali pergi-pergi ke beberapa kota juga. Betul, dia sempat sempat bukan melarikan diri ya, healing jatuhnya ya, healing di beberapa kota. Dan waktu itu pertama kali Ali pun juga telepon gue itu dia lagi di luar kota gitu loh. Sampai kayak ya untungnya tuh dia tuh memang waktu di luar kota itu tuh dia sendiri, tapi karena mungkin si punya hotel atau si punya penginapan itu kenal sama Ali, akhirnya tuh dia jagain Ali. Dia yang jagain Ali, dalam arti kayak dia yang jagain Ali. Dia tahu karena itu, oh ini Aliando nih gitu loh. Dan mungkin dia pernah dengar juga berita tentang Ali yang OCD itu. Akhirnya walaupun Ali sendiri tapi kayak dijagain, dicariin makan. Kalau butuh apa-apa tuh ditolongin sama yang punya hotel atau yang punya penginapan itu gitu loh. Jadi thank God banyak orang-orang baik juga sih di luar sana gitu. Itu dia pergi tanpa sepengetahuan keluarga atau emang gimana? Mungkin ada beberapa hal yang keluarganya tahu perginya kemana, tapi ada juga beberapa yang dia pergi gitu aja gitu. Tapi intinya tahu ya dia. Tahu, intinya tahu, keluarga juga tahu gitu. Proses pengobatan Ali sendiri mungkin sempat cerita nggak? Dia memang kalau prosesnya itu dengan dia healing gitu loh, dengan dia dia sempat ke rumah gue kemarin, dia kadang-kadang tuh dia juga kayak apa ya, Kak, bentar dulu ya, gue mau meditasi kali ya bahasanya ya, gue juga nggak ngerti ya, mohon maaf nih kalau misalnya dari teman-teman yang ngerti soal masalah mental illness ya. Cuma pokoknya ada momen dimana Ali, gue lagi seru-seruan nonton bareng dia di rumah, tiba-tiba dia kayak, Kak, bentar dulu ya, jangan ganggu, gue mau meditasi dulu gitu lah intinya. Dan gue kayak, oh kenapa nih gitu loh. Ya gue mau diem dulu karena gue pengen healing, gue pengen kayak ngerilis dulu gitu loh. Oh oke gitu, jadi gue biarin beberapa lama, gue mandi, gue makan apa, dia masih kayak meditasi gitu. Jadi mungkin itu salah satu treatmentnya dia juga dari dokternya dia gitu. Berarti sempat ke psikiater dan lain-lain? Sempat. Ali tuh kenal banyak banget psikiater sampai dia pinter dengan bahas masalah soal mental pun jadi mengerti dia. Kak, gue tuh sekarang gue tahu kalau gue lagi begini, gue harus begini gitu loh. Kalau gue lagi ada masalah kayak lagi kumat lagi, gue harus begini gitu, dia udah tahu sendiri bagaimana nge-treat diri dia agar dia bisa getting better gitu. Berarti saat ini penyakit OCD-nya masih belum sembuh? Mungkin 99% sembuh, tapi teman-teman wartawan juga harus tahu juga kalau misalnya penyakit ini tuh kan ketika sembuh, tapi bisa jadi kita nggak pernah tahu, nggak ada garansi untuk kayak tiba-tiba yang sembuh 100% kan. Mungkin bisa jadi tiba-tiba ada masa-masa dia down lagi dan harus balik lagi, mungkin kayak gitu loh. Karena juga dengan perjalanannya Ali, up and down-nya dia, dengan dia bisa speak up dan dia hilang lagi, speak up hilang lagi, itu mungkin salah satu bentuk treatmentnya dia juga untuk bagaimana caranya agar dia benar-benar sembuh 100% gitu. Sempat nanya nggak gitu, apa sih hal-hal yang nge-trigger dia mungkin bisa seperti itu lagi gitu, karena sebagai teman juga kan harus menjaga ya gitu. Iya. Triggernya adalah ketika ya mungkin dia bertemu dengan orang itu lagi, si oknum itu lagi gitu, atau mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri dari beberapa pihak yang membuat dia akhirnya kayak kumat lagi gitu loh. Tapi sekarang puji Tuhan Ali udah sembuh, 99% dia udah sembuh. Kita tunggu aja nanti Ali sembuh total, aku yakin dia bakalan kembali lagi ke publik kok gitu ya.